Hadirin dan pemirsa di seluruh Indonesia, kita sambut moderator kita malam hari ini, Profesor Hikmahanto Juwana. Selamat malam Indonesia. Selamat datang di debat calon presiden 2014 putaran ketiga. Kali ini kita akan mengusung tema politik internasional dan ketahanan nasional. Saya Hikmahanto Juwana, saya akan menjadi moderator dalam debat kali ini. Para hadirin dan pemirsa sekalian, di tengah-tengah kita telah hadir calon presiden kita. Saya langsung undang saja beliau-beliau untuk hadir bersama saya di sini. Calon presiden urutan nomor 1, Bapak Haji Prabowo Subianto. Dan calon presiden nomor 2, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Para hadirin sekalian, sebelum kita memulai acara debat kali ini, saya mohon agar kita dapat berdiri karena kita akan menyanyikan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya. Terima kasih, para hadirin silahkan duduk kembali. Bapak, silahkan duduk di tempat masing-masing. Bapak-bapak sekalian, para hadirin dan pemirsa di rumah, debat calon presiden ada aturannya. Komisi Pemilihan Umum telah menentukan aturan-aturan tersebut. Dan saya rasa Bapak-Bapak sekalian sudah mengetahuinya, tetapi untuk mengingatkan kita bersama, mari kita lihat tayangan berikut. Debat calon presiden dalam putaran ketiga mengusung tema politik internasional dan ketahanan nasional dibagi menjadi 6 bagian. Bagian pertama, moderator akan mempersilahkan calon presiden menyampaikan visi dan misinya masing-masing dalam waktu 4 menit. Moderator akan mempertajam visi dan misi setiap capres selama 3 menit pada bagian kedua. Sementara di bagian ketiga, moderator akan melayangkan pertanyaan yang sama kepada semua kandidat untuk dijawab dalam waktu maksimal 3 menit. Masing-masing calon presiden diberikan kesempatan 2 kali untuk saling bertanya pada bagian keempat. Kemudian pada bagian kelima, kedua calon presiden diberikan kesempatan untuk bertanya sekaligus menanggapi jawaban. Dan pada bagian akhir, setiap calon presiden kembali diberikan kesempatan untuk bertanya, sekaligus menanggapi jawaban. Kemudian, setiap calon presiden akan menyampaikan pernyataan penutup dalam waktu 2 menit. Baik, Bapak-Bapak sudah siap? Sebelum kita mulai, saya ingin memberikan pengantar.
atas debat kali ini. Negara adalah entitas yang abstrak. Keberadaan negara dalam berinteraksi dengan negara lain, dalam perannya di forum-forum internasional akan bergantung pada presidennya. Nah, dalam kaitan inilah pentingnya seorang presiden menyampaikan apa yang akan menjadi kebijakan ketika memimpin negara sebesar Republik Indonesia dalam kancah global, regional, maupun bilateral. Itu inti dari politik internasional. Hal yang kedua adalah tentu negara harus siap di dalam menghadapi berbagai ancaman, khususnya ancaman-ancaman yang dapat mengganggu negara kesatuan Republik Indonesia. Negara juga kadang akan diminta untuk berkontribusi pada lembaga seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa terkait dengan operasi-operasi militernya. Kira-kira itu salah satu unsur dari ketahanan nasional. Baik, Bapak dan sekalian, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, dalam konteks itulah saat ini dalam debat calon presiden, pentingnya Bapak-Bapak sekalian menyampaikan visi dan misi dalam kaitan dengan politik internasional dan ketahanan nasional. Akan dibawa kemana negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, saya akan persilakan terlebih dahulu kepada Bapak Prabowo Subianto selama 4 menit untuk menyampaikan visi misinya. Saya persilakan. Terima kasih saudara moderator. Kalau kita bicara politik luar negeri dan kita bicara tentang ketahanan nasional, mau tidak mau kita bicara tentang tujuan kita bernegara. Tujuan kita bernegara adalah tentunya mencari keamanan bersama. Tetapi kemudian yang lebih penting adalah kita mencari kemakmuran bersama. Nah, karena itu politik luar negeri mau tidak mau adalah cermin dari kondisi dalam negeri. Politik luar negeri tidak akan berarti kalau kekuatan dalam negeri kita lemah. Karena itu saya terus-menerus selalu bicara tentang bagaimana Indonesia mengamankan kekuatan nasionalnya dan mengamankan kekayaan nasionalnya. Ini yang menjadi fundamental. Kita tentunya berada dalam letak geografis yang sangat unik dan strategis. Kita berada di antara 2 benua dan 2 samudra besar. Lintasan perdagangan yang sangat besar meliwati jalur-jalur laut kita. Banyak negara tergantung terhadap kondisi yang aman di Nusantara ini. Tetapi kita juga tidak boleh tidak memperhatikan kondisi kita yang sebenarnya. Saudara-saudara sekalian, terlalu banyak kekayaan nasional kita yang diambil mengalir ke luar negeri. Terlalu banyak. Mungkin ini tidak menyenangkan bagi banyak orang kalau saya bicara terus mengenai hal ini. Tetapi menurut saya ini adalah kunci daripada suatu politik luar negeri yang kuat. Kalau kita mengamankan kekayaan kita, kalau ekonomi kita kuat, kalau rakyat kita cukup makan, cukup papan dan cukup sandang, kalau rakyat kita sejahtera, ketahanan kita akan kuat. Jadi saudara-saudara sekalian, ketahanan nasional, keamanan nasional, keselamatan nasional kita terletak kepada kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Tidak mungkin kita jadi negara yang merdeka
Tidak mungkin kita jadi negara yang terhormat kalau rakyat kita miskin. Jadi ini menjadi dasar daripada politik luar negeri saya. Saya harus membenahi kondisi dalam negeri Republik Indonesia. Saya bersama Hatta Rajasa harus membereskan masalah-masalah di dalam negeri. Ekonomi kita harus kuat, kekayaan nasional kita harus kita amankan, baru kita memperkuat semua sendi-sendi kekuatan nasional, dan dengan demikian kita akan disegeni oleh semua negara. Intinya adalah kita tidak ingin punya musuh. 1000 kawan terlalu sedikit, 1 musuh terlalu banyak. Kita ingin damai dengan semua orang, tapi kita cinta kemerdekaan kita. Tidak sejengkal tanah pun akan kita lepas. Kita akan pertahankan Republik Indonesia sampai titik darah penghabisan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Prabowo. Selanjutnya saya akan persilahkan kepada Pak Joko Widodo selama 4 menit juga untuk menyampaikan visi misinya. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu. Yang saya hormati Bapak Prabowo Subianto, Ibu dan Bapak sekalian, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Prinsip dasar politik luar negeri kita adalah bebas aktif untuk ketahanan nasional kita. Untuk mencapai itu ada 4 prioritas yang harus kita kedepankan. Yang pertama adalah perlindungan warga negara Indonesia. Ini menyangkut TKI. Dan malam hari ini saya ingin mengucapkan duka cita yang dalam-dalamnya atas kecelakaan kapal TKI kita di perairan Malaysia. Semoga semuanya selamat. Yang kedua, masalah perlindungan sumber daya alam maritim kita dan perdagangan. Yang ketiga, produktivitas dan daya saing. Dan yang keempat adalah keamanan regional kawasan dan menjaga ketertiban dunia. Di sini saya, Jokowi dan JK punya komitmen mendukung penuh Palestina untuk menjadi negara yang merdeka, menjadi negara yang berdaulat, dan mendukung penuh Palestina untuk masuk sebagai anggota penuh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati, untuk kepentingan di atas, tadi yang sudah saya sampaikan, ada 3 strategi diplomasi yang akan kita kerjakan, yaitu pertama, antar pemerintah. Yang kedua, antar pelaku bisnis dengan pelaku bisnis. Yang keempat, antar masyarakat dengan masyarakat negara kita dengan negara yang lainnya. Politik luar negeri di atas perlu didukung oleh sebuah ketahanan nasional yang kuat. Dan pejuang-pejuang kita telah mendarmabatikan darah dan nyawanya kepada Republik ini. 2 minggu yang lalu saya ketemu Pak Solgin GP dari Jawa Barat. Beliau bercerita mengenai waktu beliau membawa prajurit dari Jogja menuju ke Bandung, Jawa Barat. Banyak sekali, puluhan yang gugur, dan itulah tekad kami, ingin membangun ketahanan nasional kita yang kuat. Lewat apa? Yang pertama, kesejahteraan prajurit dan keluarganya harus diurus. Yang kedua, lewat modernisasi alat-alat pertahanan, termasuk di dalamnya pertahanan cyber dan pertahanan hibrid. Kemudian yang ketiga, yaitu mengenai modernisasi dan industri pertahanan yang kita punyai harus kita perkuat lagi. Kami Jokowi JK yakin bahwa pergeseran geopolitik dan geoekonomi dari barat menuju ke Asia harus kita hadapi, karena inilah sebenarnya kesempatan kita menjadi sebuah negara besar. Oleh sebab itu ke depan kita harus memenangkan pertarungan ini, pertarungan di samudra, pertarungan di maritim. Ke depan kita ingin
Indonesia menjadi sebuah poros maritim dunia. Kita ingin menang di laut, kita ingin negara ini berwibawa, kita ingin negara ini dihormati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Joko Widodo. Para pemirsa sekalian, kita harus jeda dan kita akan memasuki segmen berikutnya, yaitu segmen penajaman visi misi. Oleh karena itu, kita tunggu setelah pesan-pesan berikut ini.